Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan khotbah pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Di minggu kedua setelah Trinitatis, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan khotbah untuk Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 dengan tema Bermegah dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 20 adalah Mazmur yang digubah oleh Raja Daud, yang juga disebut sebagai Mazmur Raja. Mazmur ini berisi doa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sering dinyanyikan sebelum umat Israel berangkat ke medan peperangan untuk menghadapi para musuhnya. Raja Daud menuntun umat untuk senantiasa berdoa dan berharap serta percaya hanya kepada kuasa penyertaan Tuhan Allah Israel. Adapun rangkaian isi Mazmur pasal 20 ini, di dalamnya terdapat beragam pengharapan yang begitu besar, dan hal itu sangat tampak dalam sebutan kata kiranya yang diucapkan sebanyak 7 kali. Dalam kaitannya di tengah kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen, peperangan yang dimaksud adalah peperangan rohani dalam melawan segala nafsu duniawi, segala kuasa si iblis, bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang agung, kita beroleh kemenangan atas dosa dan maut. Di samping itu, kitab Mazmur ini memberikan keyakinan yang teguh akan penyertaan Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kehidupan kita dengan tujuan agar kita beroleh kebahagiaan, keberhasilan, hidup yang berkemenangan atas segala yang terjadi di tengah dunia ini. Apa yang diharapkan oleh pemazmur yaitu Raja Daud adalah suatu keadaan hidup yang berbahagia, hidup yang berhasil. Berhasil di medan peperangan, berhasil dalam memimpin umat Tuhan. Raja Daud memiliki keyakinan bahwa keberhasilan yang ia raih dalam hidupnya adalah semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Dan melalui Mazmur ini, ada beberapa hal yang menjadi garis besar dari apa yang ia sampaikan, yang tentu saja menjadi tuntunan dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama adalah
Tuhan memberikan jawaban pada waktu kesesakan, dan Ia menjadi benteng hidup kita. Saudara yang terkasih, hidup ini disebut sebagai perjuangan, di mana kita berada dan apapun yang kita lakukan, semua itu tak terlepas dari usaha dan perjuangan. Tentu jika kita ingin berhasil, jika kita ingin menang dalam perjuangan di tengah hidup ini, dapat meraih segala yang kita impikan, maka perjuangan itu harus kita jalani dan harus kita menangkan. Namun satu hal yang pasti, sebuah perjuangan tidak terlepas dari beragam tantangan. Demikianlah hidup ini. Kadangkala ada situasi yang penuh dengan kesesakan, dan bisa saja hal itu membuat kita khawatir. Apakah kita mampu menghadapinya atau tidak? Ibarat peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel kala itu, pasti di benak para prajurit ada rasa khawatir. Apakah mereka mampu menang di medan pertempuran atau tidak? Dan Raja Daud meneguhkan keyakinan mereka. Dengan demikian, hal yang kita hadapi saat ini, sebuah pengharapan, sebuah keyakinan, kiranya Tuhan memberikan jawaban pada waktu kesesakan, dan kiranya nama Allah Yakub membentengi kita sebagaimana Allah membentengi umatnya bangsa Israel. Seorang raja yang termasyhur seperti Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak berpegang pada kemampuannya sendiri. Baginya, tidak ada kekuatan yang terlalu besar untuk dapat ia lewati jika Tuhan selalu menyertainya. Hal itu terbukti ketika ia berhadapan dengan bangsa Filistin, Goliat yang bertubuh besar. Pemimpin perang bangsa Filistin saat itu dapat ia kalahkan. Itu semua terjadi karena Tuhan membentengi kehidupan Daud. Dan inilah keyakinan kita di masa sulit yang kita hadapi, di tengah keadaan pandemik yang masih mewabah hingga saat ini. Mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, di tengah kesesakan yang kita alami saat ini, kita akan dapat melampauinya bersama Tuhan yang memberikan jawaban pada waktu kesesakan, bersama Tuhan yang menjadi benteng kehidupan kita. Percayalah akan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, Tuhan memberikan pertolongan yang agung. Saudara yang terkasih, pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang nyata dan tiada bandingnya dengan beragam pertolongan dari dunia ini. Dan itulah yang kita harapkan dalam setiap waktu yang kita jalani. Hal itu sangat jelas diungkapkan pemazmur pada ayat yang ketiga. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Sebagaimana kondisi para prajurit yang sedang berada di medan pertempuran, pasti mereka membutuhkan bantuan pada saat-saat yang sulit. Jika pertolongan itu datang tepat pada waktunya, maka besar kemungkinan mereka akan beroleh kemenangan. Namun jika tidak, maka kekalahan akan menimpa mereka. Raja Daud menyemangati para umat akan hadirnya pertolongan dari Tuhan dari tempatnya yang kudus. Sion atau Yerusalem sebagai kota yang kudus, pusat dari segalanya, menjadi asal dari pertolongan itu. Sion menjadi simbol tahta Allah, di mana Allah memerintah dan memperhatikan setiap umat yang Ia jadikan itu, serta memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih, ada sebuah syair lagu rohani yang isi syairnya demikian. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Sebuah lagu yang sudah sering kita dengarkan.
mengingatkan kita akan betapa perlunya orang percaya selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari senantiasa bermohon dan berharap hanya pada Tuhan saja. Sebab dari Tuhan sajalah datang pertolongan yang sejati. Sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur pasal 124 ayat 8, dikatakan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ketiga yang kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah Tuhan mengingat segala korban persembahanmu. Saudara yang terkasih, memberikan persembahan adalah suatu kewajiban dari setiap orang yang percaya. Adapun dasar pemberian persembahan adalah sebagai tanda bukti rasa syukur kita atas segala kemurahan Tuhan. Sejak awal kehidupan manusia yang pertama itu, Tuhan telah menetapkan agar manusia memberikan persembahan. Hal itu nyata sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kain dan Habel. Namun sekalipun mereka berdua bersama-sama memberikan persembahan, tetapi persembahan yang berkenan bagi Tuhan adalah persembahan Habel, karena ia memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Namun persembahan Kain tidak berkenan, bukan oleh karena yang ia berikan itu adalah hasil pertanian, sedangkan Habel hasil dari yang ia ternakkan. Bukan. Namun karena Kain memberikan sebahagian saja. Artinya, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah yang diberikan dengan ketulusan, dengan penuh sukacita. Inilah yang disampaikan Raja Daud. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya Tuhan mengganti dengan berlipat ganda atas apa yang telah kita berikan itu. Namun, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat gerejanya. Oleh karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh kemurahan Tuhan sajalah yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan itu. Kiranya Tuhan mengingat segala korban persembahanmu. Hal yang keempat, Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Saudara yang terkasih, adalah suatu kebahagiaan bagi kita jika kita beroleh segala yang kita impikan. Jika segala yang kita kerjakan membuahkan hasil yang terbaik, pasti kita akan berbahagia. Jika kita hidup sehat, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penurut dan hormat kepada orang tuanya. Mereka juga kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Demikian juga rumah tangga kita berjalan dengan harmonis. Tentu kita akan sangat berbahagia sekali. Benar apa yang dikatakan sebuah syair lagu, berkat yang melimpah adalah hati yang gembira. Apa yang disampaikan Daud dalam Mazmurnya? Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ini menjadi doa dan harapan agar umat Israel juga beroleh keberhasilan sebagaimana yang telah dirasakan oleh Daud. Sungguh, Tuhan sudah memberi Daud apa yang dikehendaki dan yang dimintanya. Apa yang Daud minta dalam doanya sudah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Benar, diberkatinya doa-doa Daud dan dilimpahkannya apa yang diminta dan dikehendaki dengan setulus hati dan jiwanya. Saudara yang terkasih, keempat hal itulah yang menjadi doa dan pengharapan Daud bagi umat yang sedang berada di dalam peperangan. Demikianlah halnya kita yang hidup pada masa sekarang ini. Dengan berbekal penyertaan dan berkat Tuhan,
maka kita akan beroleh keberhasilan. Namun atas semua yang kita harapkan itu, ada satu hal yang harus selalu kita lakoni dalam kehidupan ini, yaitu jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah bermegah atas dirimu sendiri. Jangan pernah menyombongkan apa yang engkau miliki saat ini. Sebab suatu kenyataan yang sering terjadi, bahwa ada begitu banyak orang yang begitu gampang melupakan Tuhan. Sangat jauh berbeda ketika dia merasa kesulitan, ketika dia berada dalam kesesakan. Ia berlutut, bermohon, bahkan menangis, meminta kepada Tuhan apa yang ia harapkan. Namun ketika semuanya itu telah ia peroleh, telah Tuhan berikan kepadanya, justru ia begitu gampang lupa. Iblislah yang menanamkan rasa keangkuhan dalam dirinya. Ia menjadi sombong, dan ia bermegah atas dirinya sendiri. Ia merasa bahwa semua yang ada di dalam kehidupannya dapat ia raih hanya oleh karena hikmat dan kemampuannya sendiri. Pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, Raja Daud mengingatkan umat Israel. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Saudara terkasih, jika seseorang bermegah atas kemampuannya sendiri, ia pasti akan rebah dan jatuh. Artinya, dia akan dipermalukan. Namun jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan bermegah hanya di dalam Tuhan, dalam arti kita hanya menyadari dan mengakui bahwa semua yang kita peroleh itu hanyalah dari Tuhan, maka kita akan tetap berdiri dan tetap tegak. Berkat Tuhan itu akan semakin dapat kita rasakan. Penyertaan Tuhan itu akan semakin melingkupi kehidupan kita. Oleh sebab itu, sadarilah dan syukurilah bahwa segala sesuatu yang saudara miliki adalah karena kehendak Tuhan, bukan karena upayamu. Sekalipun engkau berjuang, berjerih lelah untuk mengerjakan semuanya itu. Namun, jangan pernah bermegah atas segala yang telah engkau miliki. Engkau layak bersyukur atas semuanya itu. Namun, engkau tidak layak menjadi sombong atas semuanya itu. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga ayat 24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan, membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan ini. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu juga berarti bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Sikap dan perbuatan kita harus mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Pujian yang kita terima bukan untuk memegahkan diri, namun untuk memegahkan Allah. Kehormatan yang kita terima juga harus kita teruskan untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, karena Dia yang paling pantas menerima hormat dan pujian kita. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka kita bisa sampai pada hari ini dengan banyak pencapaian yang begitu luar biasa.
sehingga sangat layak untuk bermegah di dalam Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang agung itu. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." Dan dalam 2 Korintus 10 ayat 17 dikatakan, "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita hanya boleh bermegah di dalam Tuhan saja. Orang percaya harus yakin bahwa segala miliknya adalah pemberian yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa yang direncanakan oleh orang percaya akan dijadikan Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan yang selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Syukurilah berkat Tuhan dan bermegahlah hanya di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan sumber segala pertolongan memberikan segala permohonanmu agar engkau hidup berbahagia, hidup dalam keberhasilan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah sumber segala yang ada, yang menjadikan kami dan memberkati kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu selalu Engkau lingkupi dalam kehidupan kami, lewat kasih dan pengorbanan Kristus yang begitu agung itu. Tuntunlah kami, agar kami tidak melupakan Engkau, tidak melupakan segala karunia-Mu itu. Namun di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mau bermegah di dalam nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sumber segala berkat yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.